Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah dari SMK Al-Ittihad, Lenteng, Sumeneb, Madura. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sekarang haruslah merdeka. Menuju merdeka belajar. Pada tanggal 18 Juli 2022, itu adalah merupakan tugas awal saya menjadi wakakurikulum. Saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk memimpin pendidikan di sekolah saya. Saya mulai merencanakan perubahan untuk sekolah saya. Yang pertama, dimulai dari pengelolaan sekolah, yang saya lakukan merubah jadwal pelajaran. Karena muncul mata pelajaran baru, yaitu IPAS. Saya mulai mengatur 2 guru IPA menjadi mata pelajaran IPAS. 2 guru tersebut saya bagi menjadi IPAS, guru A, beliau mengajar kimia, fisika, ekonomi. Sedangkan guru B, beliau mengajar biologi, sosiologi, dan geografi. Yang kedua, saya memprakarsai pembuatan pojok baca dan mading kelas dengan tujuan untuk menunjang perubahan kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka. Pojok baca dibuat karena di kurikulum merdeka membutuhkan literasi untuk anak belajar mandiri, sedangkan mading kelas dibuat untuk menampung kreativitas anak. Yang ketiga, saya mulai mengenalkan kegiatan KTS dan saya mengadakan KTS pada waktu itu. KTS ini adalah hal yang paling baru di sekolah saya. Sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah diadakan yang namanya KTS ini. Di KTS ini saya ingin mengajak murid untuk merefresh otak mereka, membiarkan mereka bermain sesuka mereka. KTS ini berlangsung selama 3 hari. KTS ini sederhana sekali karena masih tahap pengenalan kegiatan. Ini adalah salah satu contoh perubahan kelas yang terjadi di kelas 10. Anak-anak sudah mulai membuat pojok baca di kelasnya. Mereka membuat desain dan gambar dan nama-nama seperti itu menurut keinginan mereka sendiri, dan mereka juga mengambil buku-buku yang ada di sekolah. Ini salah satu contoh mading yang ada di kelas 10. Mereka mendesain dan menulis karya mereka di mading tersebut. Sedangkan ini adalah mading kelas 11. Desainnya sudah mulai bagus. Yang ini adalah mading kelas 12. Mereka sudah mampu menciptakan hal-hal yang bagus. Ini adalah kegiatan tengah semester pertama di sekolah saya. Pertama yang saya lakukan yaitu saya membuat jadwal KTS. Kemudian saya membuka kegiatan tengah semester bersama anak-anak. Di sekolah saya ada 2 kejuruan, APHP dan TBSM. Siswi APHP sudah terbiasa membuat olahan bahan yang ada di sekolah seperti tepung. Tentunya tepung masih membeli di toko. Pada saat KTS, siswi kejuruan APHP membuat produk risoles, TOT, dan es kopior, kemudian dijual ke masyarakat sekitar dan membuka Simple Star. Sedangkan untuk siswa TBSM, mereka bermain kelereng dan berebut kursi. Itu siswi APHP dalam proses pembuatan, mereka berkegiatan di lab mereka. Tanpa komando, mereka langsung datang ke lab setelah melihat jadwal tersebut.
dan itu adalah hasil risolesnya. Dan hasil eskopiornya, kebetulan TOT-nya sudah dijual duluan sebelum saya ambil fotonya. Itu mini stand mereka buat sendiri di depan kelas mereka. Sedangkan siswa TBSM mereka bermain di halaman sekolah. Rese yo, bunga apa mon rese? Beda ya. Permainan masa kecil. Ada nih. Tuh, ini di rumahnya tetap main seperti ini ya? Sekarang? Ya sekarang kan disuruh main kamu. Hal. Betul. Dan ini adalah waktu mereka bermain berebut kursi. 1, 2, dengan bunga yang merah dan ada yang putih. Setiap hari putih langsung mawar melati, semuanya indah. Yaitu adalah salah satu kegiatan pada hari pertama. Setelah saya belajar di program guru penggerak di modul 1.1, saya merubah cara pandang saya terhadap murid. Hal yang sudah saya lakukan dari tanggal 31 Oktober 2022 dan berharap akan seterusnya dilaksanakan, yaitu menyambut kedatangan murid. Di sekolah saya, hal menyambut kedatangan murid itu tidak pernah. Dan mulai sekarang saya dan teman-teman insya Allah akan menjalankan penyambutan kedatangan murid. Yang kedua, belajar sambil bermain. Itu ketika murid-murid baru datang, sangat pagi sekali, dan kemudian sudah banyak yang datang. Sudah mulai banyak berdatangan. Dan yang gambar selanjutnya itu adalah budi pekerti tentang beburkan becek yang ada di sosioculture di sekolah saya yang berliku pesantren, di mana saat ada seorang guru lewat, mereka akan berdiri sebagai tanda penghormatan mereka. Bagaimana saya sebagai seorang guru bahasa Inggris? Yaitu saya mengajar dengan penuh semangat, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Contohnya di kelas 10 saya menyuruh anak-anak untuk membuat rangkuman teks naratif di kertas putih. Tujuannya yaitu membantu murid untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan mengasah kemampuan memecahkan masalah. Untuk di kelas 11, saya menyuruh Nana untuk menyusun kartu naratif berbentuk legenda dengan tujuan mengasah kemampuan memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan sosial melalui bermain menyusun kata. Ini adalah contoh kegiatan yang saya lakukan di kelas 10. Pertama, dulu pada sebelumnya saya sudah bersama Nana menjelaskan dan menyimpulkan teks naratif. Sekarang saya meminta Nana untuk
menulis pemikiran mereka tentang teks naratif yang sudah dipelajari. Ini seperti refleksi untuk mereka. Saya menyiapkan kertas folio kosong dan memberikan kepada mereka untuk mereka tulis sesuai dengan ide mereka tentang teks naratif yang sudah mereka pelajari pada waktu itu. Dan hasilnya ada di antara mereka yang suka menuangkan pikiran mereka melalui gambar dan ada juga yang melalui tulisan. Kemudian untuk kelas 11, saya membuat kartu dengan menuliskan 2 cerita legenda yaitu Potrekoning dan Jukutule. Dua legenda itu adalah legenda khas Sumeneb. Karena pembelajaran sekarang berbasis sosio-culture daerah masing-masing. Kemudian saya membagi kelompok putri dan putra. Setelah itu mereka mulai berdiskusi untuk menyusun teks tersebut dan membuat moral message-nya. Kemudian setelah itu mereka berdiri sesuai dengan urutan kartu yang telah disusun. Itu adalah kartu yang saya buat dan saya menjelaskan alur pembelajaran pada waktu itu. Dan video itu ketika mereka sedang berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, mereka mulai berdiri untuk menyampaikan ide mereka. Seperti itu. Mari kita dengarkan diskusi yang sedang berlangsung. Itu nanti dicari ya nomor berapa. Ini kamu mereka sedang berdiskusi untuk menyusun teks legenda Potrekoning. Sedang berdiskusi teks legenda Potrekoning. Kemudian setelah itu saya merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk kelas 11, potensi masing-masing murid sudah mulai jelas terlihat dan murid sudah mulai mampu mengembangkan dengan tuntunan yang bijaksana. Untuk kelas 10, potensi murid mulai jelas terlihat namun masih perlu tuntunan dari guru. Sedangkan refleksi kegiatan dari murid untuk kelas 11, murid berkata bahwa mereka harus menguasai kosakata lebih banyak agar bisa menerjemahkan teks. Untuk kelas 10 mereka berkata bahwa mereka lebih menyenangkan karena bebas menulis pemikiran mereka di kertas kosong tersebut. Mari kita dengarkan testimoni yang berdasarkan model pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budila, guru matematika di SMK Al-Ittihad, teman sejawat dari Ibu Nurul Hasanah, selaku guru bahasa Inggris. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang rancangan pembelajaran dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh
Bu Nurul kepada siswa, khususnya untuk kelas siswa dari kelas 10 sampai kelas 11 dan kelas 12. Untuk metode pembelajaran yang dilangsungkan oleh Bu Nurul pada siswa sudah metodenya yaitu sudah kreatif dan inovatif. Misalnya pada kelas 10 pembelajaran bahasa Inggris, contohnya yaitu siswa diberikan kertas kosong, di mana siswa itu disuruh memberikan rangkuman tentang narasi yang telah dipelajari oleh Ibu Nurul berdasarkan dengan idenya masing-masing. Dan untuk kelas 11, siswa diberikan kartu secara acak, di mana kartu tersebut berisi cerita atau legenda, dan siswa diminta untuk menyusun kartu tersebut secara benar, dan siswa juga diminta untuk mengambil nilai moral yang tersedia yang terdapat di legenda tersebut. Nah, menurut saya, metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nurul sudah memberikan dampak positif kepada siswa, yaitu siswa diminta untuk bisa berpikir secara kritis, bernalar secara kritis juga, dan diminta untuk siswa bisa mengembangkan ide-idenya yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sekian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Ibu Dila yang sudah memberikan testimoni kepada saya. Dan mari kita dengarkan testimoni dari murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak kelas 10. Saya akan memberikan testimoni tentang pelajaran Ibu Nurul. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober, kami diberi tugas tentang membuat kesimpulan teks naratif menurut ide kami masing-masing. Untuk kesimpulan kemarin, menyenangkan, unik, dan menarik. Tidak bikin ngantuk, dan tidak bikin cepat bosan. Dalam menjelaskan mata pelajaran mudah dimengerti. Ibu Nurul datangnya pagi sekali dan tepat waktu. Ya, terima kasih untuk murid saya, testimoni yang diberikan kepada saya. Sebelum saya tutup kegiatan aksi nyata ini, saya punya pantun. Panas-panas ambil kipas, murid bebas, tertawa lepas. Jadi bagaimana seorang guru itu menciptakan pembelajaran yang membuat mereka bahagia dan tertawa. Hal itu merupakan kebahagiaan tersendiri dari seorang guru. Sekian aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah.